Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa untuk pembelajaran psikologi pendidikan kejuruan. Pada pertemuan ke-6 ini atau minggu ke-6 dari semester pertama ya, semester kedua untuk angkatan 2020. Setelah kemarin kita sedikit membahas tentang berbagai macam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, dan salah satunya adalah bentuknya usaha atau perusahaan yang ada di dalam sebuah sekolah seperti itu. Maka saya hari ini akan memperkenalkan beberapa entrepreneur ya, atau suatu kewirausahaan yang ada di sekolah yang biasa dikembangkan di sekolah seperti itu. Nah, pada kali ini saya coba untuk membahas tentang teknopreneur ya. Nah, secara nama, teknopreneur ini adalah gabungan dari dua hal. Yang pertama adalah teknologi dan kedua adalah entrepreneurship. Jadi, kalau dilihat secara harfiah ya, teknologi adalah sesuatu yang memudahkan hidup manusia. Contoh handphone ataupun teknologi yang sederhana. Kalaupun yang sederhana itu mungkin bisa katrol ya mungkin kalian tahu ya, katrol untuk menimba air itu adalah teknologi yang memudahkan hidup manusia. Kemudian ada unsur entrepreneur atau kewirausahaan. Berarti memang karena ini bentuknya kewirausahaan, berarti ada proses jual beli, proses branding dan lain-lain yang intinya adalah berwirausaha. Maka terjadilah konsep teknopreneur atau teknologi dan entrepreneur seperti itu. Kenapa saya memilih tema ini untuk contoh dari perusahaan yang berbasis di sekolah? Karena memang ini kita sebagai pendidikan kejuruan seperti itu sangat erat kaitannya dengan teknologi. Maka beberapa hal yang berkaitan dengan teknologi akan saya share untuk sebagai awasan seperti itu. Nah, salah satunya adalah teknopreneur. Jadi, kalau lihat ya, di sini ada beberapa lambang seperti Amazon, kemudian Yahoo, Apple, Microsoft ataupun Intel seperti itu, ataupun Google sendiri. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat kita lihat bahwa kesemuanya ini, ke-6 perusahaan ini itu menggunakan teknologi sebagai basisnya. Nah, apa bedanya kita menggunakan teknologi dan menggunakan teknologi yang berbasis entrepreneur? Maka kita lanjutkan ya pembahasan kita. Nah, jadi ini ya. Jadi teknologi itu adalah sesuatu yang digunakan untuk memudahkan hidup manusia atau memenuhi hidup manusia. Maksudnya ketika kita ada sesuatu, kita mau menciptakan teknologi, maka dengan teknologi kita membuat hidup kita lebih mudah, lebih bisa terpenuhi dengan cepat seperti itu ya. Dan teknologi itu bisa dibilang sesuatu yang efisien. Dari apa? Dari biaya dan waktu, karena kita menggunakan itu untuk memudahkan hidup kita. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita hasilkan, mungkin anak produksi itu lebih berkualitas, lebih cepat seperti itu. Itu adalah sifat dari teknologi yang efisien. Kemudian kita bicara entrepreneur ya. Jadi entrepreneur itu kan, kalau bahasa Indonesianya itu adalah bisnis. Jadi ada keuntungan, ada mencari keuntungan, ada bagaimana kita membangun suatu perusahaan atau seperti itu. Maka intinya adalah bagaimana barang yang ada di kita jual dan kita untung. Itu adalah teknik ataupun kata dasar dari entrepreneur. Jadi intinya adalah kita berbisnis. Bagaimana kita menciptakan uang dari sesuatu yang kita anggap itu berguna untuk dijual, contohnya seperti itu. Nah, ini adalah satu definisi dari entrepreneurship. Nah, kemudian kalau teknopreneur ya. Jadi teknopreneur, saya bacakan aja, didefinisikan sebagai entrepreneur yang mengoptimalkan segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankan. Jadi menggunakan teknologi ya untuk dijual seperti itu. Nah,
seperti apa kalau teknologi yang dijual seperti itu? Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini ada beberapa hal ya. Jadi, technopreneur is not just a IT-preneur. Jadi, karena kita berbasis technopreneur, jadi yang kita jual itu adalah teknologi. Ingat ya, teknologi. Contohnya gini, di SMK ya, saya pernah ke SMK, mungkin ada yang tahu ya, SMK di Madiun, SMK PGRI Madiun 1 PGRI itu menjual laptop Zyrex. Kenapa dijual? Karena laptop itu dirakit ada di sekolah seperti itu, dirakit di sekolah, kemudian dengan standarnya ya, jadi tidak serta-merta dirakit, tetapi juga dipantau kualitasnya seperti itu baru dijual. Nah, produk-produk yang dihasilkan anak-anak seperti itu atau siswa-siswa SMK itu adalah produk technopreneur. Jadi technopreneur itu adalah menjual atau membisniskan teknologi seperti itu. Entah apa teknologinya, tergantung basis dari teknologi yang ada. Contohnya kalau mungkin kejuruannya berbasis IT, bisa menjual laptop seperti itu. Ataupun otomotif, berarti kita menjual teknologi otomotifnya gitu. Jadi bukan hanya menggunakan gini ya, technopreneur is not just IT-preneur. Jadi bukan kita menggunakan jadi gini, menggunakan IT, contohnya kita menggunakan e-commerce seperti itu, bukan. Tetapi kita menggunakan teknologi untuk dijual, paham ya? Jadi bedanya dengan kita menjual barang di online shop atau e-commerce, beda dengan kita technopreneur, karena technopreneur itu menjual barang yang kita hasilkan seperti itu, dan barangnya itu adalah bentuknya teknologi, entah itu berbasis otomotif atau berbasis IT dan lain-lain seperti itu. Nah, gini, Pak, saya itu punya baju batik, Pak, kemudian saya jual di online shop, itu apakah teknopreneur? Nah, gimana? Ada yang bisa jawab? Tulis ya di kolom komentar ya. Kalau punya baju batik ya, kemudian dia itu menjualnya di e-commerce contohnya, ya mungkin marketplace yang ada di Indonesia seperti itu. Apakah itu technopreneur? Oke, silakan komen ya, nanti saya ada nilai untuk itu. Gitu ya, gitu. Ingat ya, beberapa yang saya sampaikan tadi, kemudian disangkutkan dengan mau jualan batik di marketplace. Apakah itu technopreneur? Oke, silakan komen di kolom komentar seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah beberapa produk ya yang dijual. Ini adalah menjual teknologi seperti itu. Nah, technopreneur is not just a IT-preneur. Jadi jenis wirausaha dalam pengertian technopreneur di sini tidaknya hanya dibatasi pada wirausahaan teknologi informasi saja, seperti vendor IT, web hosting atau web design, tetapi segala jenis usaha seperti mebel, elektronik, industri, restoran, supermarket ataupun kerajinan tangan seperti itu ya. Jadi menggunakan teknologi atau menjual teknologi yang kita hasilkan, entah itu berbasis apa, ataupun hosting, ataupun berbasis industri atau elektronik atau apapun ya, tergantung apa yang kita hasilkan dan dijual seperti itu, entah itu dijual di marketplace ataupun dijual secara konvensional seperti itu. Contohnya gini, mungkin kalian pernah lihat mobil SMK ya, yang viral itu ya yang ada di Kabupaten Boyolali seperti itu adalah bentuk dari technopreneur. Jadi menjual teknologi yang basisnya adalah otomotif seperti itu, dijual dan itu adalah produk-produk dari dulu itu disadur dari beberapa siswa atau anak-anak SMK yang merakit mobil seperti itu. Jadi gini, kalau kita bicara tentang technopreneur ini di kalangan sekolah seperti itu, maka SMK sebagai kejuruan itu berpotensi untuk mengembangkannya. Kenapa? Karena gini, kalau bicara tentang kejuruan berarti tentang bagaimana sekolah itu menggabungkan pembelajaran antara pembelajaran yang teoritis ya dengan praktek. Dan ketika kita bicara tentang porsinya, memang
lebih banyak praktek daripada teori. Kenapa? Karena orientasinya adalah bekerja. Maka sedini mungkin sekolah itu memperkenalkan dunia pekerjaan. Dengan gimana? Dengan mendekatkan mereka, anak-anak didiknya kepada pekerjaan itu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga menerangkan bahwa ada beberapa cara ya ketika sekolah itu mendekatkan anaknya untuk belajar bekerja. Mungkin bisa mengirimnya ke perusahaan seperti itu, atau bentuknya magang ya, atau prakerin seperti itu, atau ya sekolah itu membuat perusahaan sendiri yang ada di sekolah, kemudian dengan standar perusahaan tentunya, dan memperkerjakan anak-anaknya untuk belajar sekaligus bekerja di situ. Karena orientasinya kan pasti akan lulus kan akan bekerja. Maka dengan mendekatkan anak ataupun siswa itu bekerja, maka semakin bagus dan semakin mengenal siswa itu untuk pekerjaannya. Jadi tidak bingung. Beda dengan mungkin SMA ya, yang 50% teori dan 50% praktek seperti itu. Jadi secara skill memang anak-anak SMA khususnya yaitu lebih mengerti tentang lapangan, karena mau nggak mau sekolah itu secara kurikulum itu harus mendekatkan mereka dengan pekerjaannya seperti itu. Nah, Technopreneur ini adalah salah satu cara untuk perusahaan membangun lini bisnis sekaligus mengembangkan bagaimana praktek anak-anaknya. Jadi kan kalau sekolah hanya tidak mempunyai alat praktek memadai, maka dikirim ke perusahaan untuk lebih dekat dan bisa belajar langsung dari perusahaan karena orientasinya kan bekerja. Tapi karena mungkin mempunyai kemampuan secara mungkin finansial, secara lingkungannya juga mendukung di sekitar sekolah, maka Technopreneur ini atau menggabungkan antara teknologi dan entrepreneur itu bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk bisa membuat suatu seperti perusahaan yang bisa digunakan untuk siswa-siswanya untuk belajar bekerja sekaligus mengembangkan bisnis seperti itu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan sekolah seperti itu. Nah, ini tolong dipahami. Jadi ini salah satu bentuk pengembangan dari penyelenggaraan model-model pendidikan kejuruan. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan kejuruan itu sangat luas dan sangat beragam. Nah, saya minta untuk kalian bisa memahami beberapa hal seperti ini, termasuk contohnya adalah Technopreneur. Ini adalah bentuk dari pengembangan sekolah, pengembangan pendidikan yang mandiri. Jadi tidak bergantung kepada perusahaan yang mempunyai udah ada nama, tapi dari sekolah mengusahakan bagaimana caranya sekolahnya itu bisa menyelenggarakan praktek kerja seperti itu untuk siswanya. Tentu karena ini bicara tentang bisnis, pasti yang dibahas di sini adalah harus gini. Kalau kalian jual barang, pasti harus bagus dong. Gak mungkin contohnya gini, kalian tani lobster ya, lobster yang besar, yang bagus, itu pasti dijual. Dan yang mungkin yang kurang bagus dimakan sendiri, karena kualitas yang ditampilkan, yang dijual itu harus bagus, bukan sesuatu yang level kedua seperti itu. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Ingat ya, ini adalah satu bentuk penyelenggaraan model pendidikan kejuruan. Oke, saya mohon diwami karena kalian nanti akan menjadi guru-guru SMK dan mungkin suatu saat nanti kan bisa mengembangkannya di sekolah kalian seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa ya untuk mereview materi pada kali ini, dikirim ke email saya untuk tugas individu. Terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.